Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dari tingkat 1, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Kemudian sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Altorik Divan Afta. Kemudian ada anggota kelompok, ada Ahnaf Rifki Fahrudin, kemudian ada Alvina Nur Rahmawati, kemudian juga ada Anis Wadi. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama konsep desa, kemudian yang kedua adalah tipologi desa, kemudian yang ketiga adalah karakteristik desa. Selanjutnya untuk pembahasan materi akan dimulai dengan pertama konsep desa dulu. Silakan dari Alvina. Ya, terima kasih. Konsep desa, menurut H.A.W. Wijaya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pasal 1 ayat 12 UU Pemda mengartikan desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkenaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan menurut Wijaya dan UU Pemda bahwa desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai wewenang mengatur dirinya sendiri atau kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Kemudian konsep pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Ya. Silakan dari Ahnaf Rifki Fahrudin untuk menjelaskan materinya. Terima kasih atas waktunya MC. Saya akan menjelaskan tentang tipologi desa. Tipologi desa berdasarkan sistem ikatan kekerabatan, berdasarkan ciri-ciri fisik desa dalam sistem kehidupan masyarakat, maka terbentuklah ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk. Setidaknya ada 3 tipe desa di Indonesia berdasarkan sistem tersebut, yakni yang pertama, tipe desa genealogis, yang kedua, tipe desa teritorial, yang ketiga, tipe desa campuran. Tipe desa genealogis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk di mana penduduk atau masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau ikatan darah. Yang kedua, tipe desa teritorial, yaitu suatu desa yang ditempati oleh masyarakat atas dasar sukarela. Sedangkan yang ketiga, tipe desa campuran, yaitu suatu desa di mana penduduknya mempunyai
ikatan keturunan, dan ikatan keterikatan wilayah. Gimana? Lanjut. Yang kedua yaitu tipologi desa berdasarkan hamparan tempat tinggal. Berdasarkan hamparan tempat tinggal, desa dibagi menjadi berbagai macam, yakni desa pedalaman, yaitu desa yang lokasinya jauh dari bising perkotaan. Umumnya berada di pelosok dengan suasana damai dengan kehidupan yang sederhana, sunyi, sepi, dalam lingkungan alam yang bersahabat. Yang kedua yaitu desa pegunungan. Desa pegunungan yaitu desa yang terletak di daerah pegunungan. Pertambahan penduduk memekarkan desa pegunungan tersebut ke segala arah, tanpa rencana. Pusat kegiatan tersebut mengikuti alur pemekaran desa. Yang ketiga yaitu desa dataran tinggi. Desa dataran tinggi, desa yang juga berada di daerah pegunungan, namun dengan bentuk pemukiman yang cenderung memanjang, sejajar dengan jalan raya yang menembus desa tersebut. Yang keempat yaitu desa dataran rendah, yaitu desa yang letaknya di dataran rendah dan umumnya bermata pencaharian petani. Dan yang terakhir yaitu desa pesisir atau desa pantai. Desa yang berada di pinggir pantai dengan permukaan yang landai. Dapat tumbuh pemukiman dengan penduduk yang bermata pencaharian di bidang perikanan, perkebunan kelapa, perdagangan, dan pariwisata. Yang ketiga yaitu tipologi desa berdasarkan pola pemukiman. Menurut Paul Landis, pada tahun 1948, pada dasarnya ada 4 tipe desa pertanian. Yang pertama, farm village type, di mana ladang dan lokasi mereka bermukim berada di tempat yang sama. Tipe desa ini banyak ditemui di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu nebulous farm village type, suatu desa di mana sebagian penduduknya bermukim di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar daerah tersebut bersama sawah dan ladangnya. Yang ketiga, isolate farm type, suatu desa di mana penduduknya bermukim di sekitar jalan yang terhubung dengan pusat perdagangan. Selebihnya adalah wilayah sawah dan ladangnya. Yang keempat yaitu pure isolate farm type, desa dengan penduduk yang tersebar bersama dengan ladangnya masing-masing. Sedangkan menurut Sukandar Wili Atmaja, pada tahun 1972, membagi pola pemukiman di pedesaan ke dalam 4 pola, yakni pola pemukiman menyebar, rumah petani yang menyebar bersama dengan lahannya masing-masing. Ini terus menggarap ladangnya. Yang kedua yaitu pola pemukiman berkumpul. Bentuk pemukiman yang memanjang mengikuti alur jalan atau sungai, sedangkan area lahan mereka berada di belakang rumah. Yang ketiga, pola pemukiman memanjang. Pemukiman penduduk yang berkumpul di dalam kampung, sedangkan lahan mereka berada di luar kampung. Yang keempat yaitu pola pemukiman melingkar. Bentuk pemukiman melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya. Yang keempat, tipologi desa berdasarkan mata pencaharian. Ada dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu desa pertanian. Terdiri atas desa pertanian dalam arti sempit, yang meliputi desa pertanian lahan basah dan kering. Yang kedua, desa dalam artian luas, meliputi desa pertanian milik swasta, desa perkebunan milik rakyat, desa nelayan tambak, desa nelayan laut, dan desa peternakan. Yang kedua yaitu desa industri. Desa industri yaitu desa yang memproduksi alat pertanian baik secara tradisional maupun modern. Yang kelima, tipologi desa berdasarkan kegiatannya. Desa berdasarkan kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu desa agrobisnis, produk hasil pertanian. Yang kedua, desa yang berorientasi pada sektor pertanian, terutama pada perdagangan produk hasil pertanian. Yang ketiga, desa pariwisata, yaitu desa yang letaknya berada di daerah pariwisata dan penduduknya dengan mata pencaharian yang mengandalkan sektor pariwisata. Yang keempat, yaitu desa non-pertanian. Desa ini lingkungannya sudah tidak ada lagi masalah di bidang perdagangan dan industri. Dan yang terakhir, yaitu tipologi desa berdasarkan pengembangannya.
Ada 4 tipe desa di Indonesia. Yang pertama yaitu pradesa atau desa tradisional. Desa ini biasanya ditemui dalam kehidupan masyarakat adat terpencil, di mana seluruh kehidupannya masih sangat tergantung dengan alam sekitar. Tipe desa seperti ini cenderung bersifat sporadis dan sementara. Yang kedua, desa swadaya atau desa terbelakang. Suatu desa dengan masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan cara mandiri. Desa ini umumnya terpencil dan jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Ciri-cirinya yaitu daerahnya terisolir, penduduknya jarang, masyarakatnya memegang teguh adat, dan teknologi masih rendah. Yang ketiga yaitu desa swakarya. Desa yang sudah lebih maju dari desa swadaya, di mana masyarakatnya sudah mampu menjual hasil produksinya ke daerah lain, di samping untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ciri-cirinya yaitu adanya pengaruh dari luar sehingga mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat dan produktivitas serta sarana prasarana mulai meningkat. Dan yang terakhir yaitu desa swasembada atau desa maju. Desa yang sudah mampu mengembangkan potensinya secara optimal, dengan masyarakatnya yang sudah mampu berinteraksi dengan masyarakat lain, melakukan transaksi perdagangan, dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk wilayah lain. Baik, selanjutnya topik mengenai karakteristik desa akan dijelaskan oleh Mas Anis Wadi. Dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik desa. Yang pertama yaitu bersifat alamiah. Di sini maksudnya yaitu belum banyak tersentuh oleh teknologi modern dan juga perkembangan pembangunan. Yang kedua yaitu wilayah desa terdiri atas pemukiman dan lahan. Jadi selain untuk pemukiman masyarakat di desa, sebagian wilayah desa itu terdiri atas lahan-lahan pertanian, perkebunan, atau tertutup oleh hutan alami, baik itu wilayah desa yang terletak di daerah pantai, dataran rendah, ataupun di dataran tinggi. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat masih erat. Jadi di sini masih mengenal gotong royong dan biasanya penderitaan seseorang di pedesaan pada umumnya menjadi derita semua orang. Pekerjaan sifat homogen. Jadi karena di sini wilayahnya masih alami dan masih banyak lahan, pekerjaan rata-rata di wilayah pedesaan yaitu sebagai petani atau memanfaatkan sektor pertanian. Selanjutnya yaitu ikatan kekeluargaan itu kuat. Contohnya ketika ada salah satu warga yang terkena musibah, maka warga yang lain langsung membantu dan saling tolong-menolong. Selanjutnya. Selanjutnya yang keenam yaitu kepadatan penduduk rendah. Rasio antara wilayah desa dengan penduduknya kecil. Bisa dilihat dari rumah di desa yang masih memiliki banyak pekarangan dan dari rumahnya itu memiliki jarak dengan tetangganya. Selanjutnya yaitu diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduk punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial rendah. Pekerjaan yang di pedesaan itu memanfaatkan lahan pertanian yaitu sebagai petani, maka tak butuh kerap untuk bepergian jauh. Selanjutnya yaitu solidaritas sosial kuat karena memiliki kesamaan ciri fisik, ekonomi, budaya, dan juga tujuan hidup. Dan yang terakhir yaitu kontrol sosial dilakukan lewat norma yang berlaku. Jadi untuk aturan-aturan dan sanksi yang berlaku di pedesaan itu disesuaikan dengan norma dan adat istiadat setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas uraian materinya. Kemudian kami mendapatkan sumber materi kami ini, kami mengambil dari 6 sumber, ada yang dari website, juga ada yang beberapa dari buku. Kemudian ini sedikit saya memiliki kutipan dari William Cowper, Tuhan menciptakan desa dan manusia menciptakan kota. Jadi apa artinya ini? Jadi dahulu kala kota-kota besar yang ada saat ini dulunya tetap diawali dari sebuah desa. Gitu. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya penduduk desa, karena ketika desa tersebut sudah bisa maju, akan menjadi suatu kota yang cukup besar. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian paparan materi dari kelompok kami, kelompok 1 dari kelas PPB 2.
Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa nanti dibahas di forum kelas, atau bisa juga nanti saat Zoom berikutnya. Sekian dari saya selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.